Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Diterjang banjir bandang di kawasan Tembagapura, 2 pendulang emas tradisional ditemukan tewas. Antisipasi gempa susulan, Pemkot Jayapura terapkan belajar daring seluruh sekolah. Diancam kelompok bersenjata, 33 warga dievakuasi ke distrik Kenyam. Banjir bandang yang melanda tambang Tembagapura Timika mengakibatkan 2 orang pendulang emas tradisional meninggal dunia. Kedua jasad korban ditemukan warga dengan bantuan aparat keamanan. Polisi dan tentara telah mengevakuasi 2 jenazah ke Rumah Sakit Tembagapura dan akan diserahkan ke keluarga. Kini situasi di tambang Tembagapura sudah mulai normal karena cuaca Senin kemarin sudah membaik. Wakapolda Papua didampingi Kapolres meninjau langsung lokasi di areal Mil 74. Dengan kejadian kemarin sore, ya ada banjir di Mil 74. Dapat kami informasikan di sini bahwasanya untuk situasi Tembagapura sampai dengan sore ini untuk cuaca sudah cerah. Kemudian untuk lokasi yang kemarin sempat terjadi banjir, jadi untuk hari ini sementara dilakukan pembersihan. Ya memang kalau kita lihat di TKP tadi tidak terlalu parah tingkat kerusakannya. Kemudian kami sampaikan juga berkaitan dengan informasi hilangnya 2 masyarakat non-karyawan yang kemarin kita sampaikan. Jadi hari ini sudah ketemu, jadi kondisinya dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian untuk jenazah, yang satu sudah dimakamkan, kemudian yang satu direncanakan akan dilakukan pemakaman di Timika. Jadi sementara untuk 1 jenazah masih ada di kamar jenazah Rumah Sakit Tembagapura. Hujan deras yang mengguyur tambang Tembagapura Ahad kemarin menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di Mil 74, distrik Tembagapura. Terjangan air yang deras menyebabkan sejumlah alat berat terseret arus yang cukup deras. 13 karyawan PT Freeport Indonesia juga sempat terjebak banjir bandang. Seluruh karyawan dinyatakan selamat setelah berhasil dievakuasi ke wilayah aman. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura mulai Senin kemarin hingga 1 Maret mendatang akan menerapkan pembelajaran secara daring atau online di seluruh sekolah mulai dari PAUD hingga SMA dan SMK di Kota Jayapura. Belajar daring diputuskan Wali Kota Jayapura pasca gempa bermagnitudo 5,4 yang mengguncang Jayapura Kamis lalu. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengatakan proses belajar mengajar secara daring terpaksa dilakukan untuk mengantisipasi gempa susulan dan memberikan keamanan bagi siswa, para guru, dan orang tua. Sekolah, Dinas Pendidikan dengan bagian hukum sedang menyiapkan surat edaran untuk sekolah untuk beberapa waktu atau selama masa tanggap darurat. Itu kita pembelajarannya dengan virtual, daring. Belajar daring untuk semua sekolah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Supaya juga memberikan kepastian kenyamanan bagi siswa, para guru, dan juga orang tua. Untuk perkantoran ya kita membatasi, diatur masing-masing institusi. Kewenangan di setiap pimpinan instansi yang mengaturnya. Dengan kondisi gedung atau bangunan dan kebijakan masing-masing pimpinan institusi masing-masing. Termasuk juga di rumah ibadah juga. Di rumah ibadah juga menyesuaikan. Kalau itu merasa bahwa tidak nyaman maka sebaiknya virtual. Ibadah melalui virtual. Seperti yang pernah kita lakukan pada masa pandemi. Ada punya pengalaman itu, jadi bisa dilakukan dengan ibadah dengan virtual, Zoom. Hal yang sama juga diberlakukan di setiap perkantoran seperti di lingkungan pemerintah Kota Jayapura, termasuk juga di setiap rumah ibadah.
Jika warga merasa khawatir dan trauma, bisa dilaksanakan secara virtual seperti saat pandemi COVID-19 lalu. Pemerintah meminta seluruh masyarakat di kota Jayapura tidak panik, namun tetap waspada karena gempa susulan masih terjadi. Sementara itu, untuk memulihkan trauma pada warga yang terdampak gempa di kota Jayapura, Polda Papua menerjunkan belasan personel di tenda darurat di pengungsian yang masih dihuni belasan keluarga, yakni di lapangan Gurabesi, Kelurahan Numbai. Polisi diperbantukan untuk memulihkan trauma khususnya yang dialami anak-anak akibat gempa. Salah satu proses penyembuhan adalah mengajak anak-anak ini bernyanyi dan bermain agar mereka perlahan mulai melupakan peristiwa yang dialami. Kepala Tim Psikologi Polda Papua Kompol Dortea Ansanai mengatakan trauma healing sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan diri para korban. Ketika kita meninggalkan tempat tersebut, mereka merasa tenang atau kembali nyaman, walaupun dalam situasi tidak bahagia karena situasi yang ada. Warga berharap bencana ini segera berakhir dan para pengungsi dapat kembali ke rumah masing-masing. Saat ini jumlah pengungsi yang terdata di tenda pengungsian di lapangan Gurabesi berjumlah 109 orang. Namun jumlah ini bisa lebih karena tidak semua kepala rumah tangga berada di tenda darurat dan memilih tinggal di rumah. Gempa bermagnitudo 5,4 Kamis pekan lalu mengguncang Jayapura dan menyebabkan 4 warga meninggal dunia. Gempa juga menyebabkan sejumlah fasilitas umum rusak dan retak. Hendra dan Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Tawuran pelajar Senin kemarin pecah di Manokwari, Papua Barat antara siswa SMA Taruna Nusantara dan SMA Taruna Kasuari. Akibat tawuran tersebut, kaca ruang kelas SMA Taruna Kasuari pecah dan berhamburan terkena lemparan batu. Begitu juga dengan fasilitas sekolah seperti bus sekolah rusak. Pihak sekolah Taruna Kasuari, Papua Barat terpaksa menempatkan anggota TNI di sekolah agar tawuran antara pelajar tersebut tidak terulang lagi. Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Barnabas Dowansiba mengatakan akan memanggil kedua kepala sekolah tersebut untuk mencari solusi agar kasus ini tidak terulang. Panggil kepala sekolah dan dewan guru dari SMK Kehutanan untuk kita sama-sama menyelesaikan masalah ini sehingga masalah ini tidak ada efek ke depannya, jangan sampai ada efek ke selanjutnya. Jadi kita akan sama-sama kepala sekolah dengan guru yang ada di sini harus sama-sama bersatu. Kepala sekolah SMK Kehutanan dengan SMA Taruna harus bersatu, sama-sama harus bersatu. Karena rupanya ini kan dari siswa langsung, siswa murni, sehingga dengan demikian kita berharap supaya besok kita akan maraton untuk menyelesaikan masalah ini. Supaya tidak ada efek lanjut. Bukan untuk kita, tapi ini untuk masa depan anak-anak sendiri. Kalau mereka sendiri merugikan diri, ya masa depan mereka juga akan menjadi suram nanti. Oleh karena itu, saya berharap, terutama saya pesan kepada orang tua supaya masing-masing memberikan motivasi yang jelas untuk anak-anak kita. Jangan ikut. Begitu juga dengan SMA Taruna Nusantara, pihak sekolah juga menempatkan 10 tentara untuk memberikan rasa aman dan nyaman selama proses belajar. Kita masih pakai dan berdekatan sama sekolah punya kementerian Kehutanan itu. Biasa anak muda. Nah, ini sedang kita bantu. Kodam itu memang dia pembina pelatih 3 bulan pembentukan karakter. Setelah itu memang kita serahkan ke guru-guru untuk dapat melaksanakan kegiatan. Memang perlu penambahan. Ini sedang saya dukung 4, nanti saya mau dukung lagi 4. Kepala Dinas Pendidikan berharap orang tua juga ikut membantu dengan memberikan motivasi kepada anak-anak mereka agar tidak terpancing karena bisa menjadi korban dan berujung ke masalah hukum. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.
Selama 2 hari, aparat gabungan terus melakukan evakuasi warga dari distrik Paro ke distrik Kenyam, Kabupaten Duga. Menurut data Polda Papua, sebanyak 33 warga yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa berhasil dievakuasi. Warga distrik Paro meminta pertolongan aparat keluar dari kampung mereka karena adanya ancaman dari kelompok bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Distrik Paro ini merupakan distrik terjauh dari Kabupaten Duga dan untuk menempuh ke sana hanya bisa menggunakan pesawat udara. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kepolisian daerah Papua sedang menyelidiki kebenaran foto yang beredar di media sosial yang diduga disebarkan oleh kelompok bersenjata. Beredar luas di media sosial foto seorang pria yang diduga warga asing sedang mengibarkan bendera bintang kejora di sebuah wilayah di pegunungan Papua. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan foto tersebut viral dan dikaitkan dengan hilangnya pilot Susi Air di Kabupaten Duga. Dapat kami katakan bahwa pada foto tersebut diketahui berada di wilayah Kabupaten Intan Jaya yang terlihat dari hashtag yang digunakan pada caption tersebut. Dalam video yang berdurasi selama 43 detik, juga terlihat bahwa seorang pria kewarganegaraan asing tersebut memegang bendera bintang kejora, terlihat sedang santai berbincang bersama orang-orang yang di sekelilingnya. Terkait video ini, akan kami telusuri siapakah pria berkewarganegaraan asing tersebut dan apa maksud dan tujuan akun @media_papua_off_Melanesian mengunggah video tersebut. Terima kasih. Beni menduga foto yang beredar adalah foto lama, namun pihaknya tetap menyelidiki akun di medsos yang mengunggah foto tersebut di media sosial. Kapten Philips, warga Selandia Baru yang merupakan pilot pesawat Pilatus Porter, hingga kini masih hilang setelah pekan lalu pesawatnya dibakar di Lapter Paro, Kabupaten Duga. Polisi tidak bisa memastikan apakah Philips diculik KKB, karena hingga kini belum ada bukti Philips disandera KKB. TNI dan Polri saat ini masih terus mencari Kapten Philips dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat dan para tokoh agama di Duga. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini di Papua Selatan berdampak terhadap harga kebutuhan bahan pangan di Merauke. Dari hasil pemantauan di Pasar Wamanggu Senin kemarin, sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Yang paling menonjol adalah kenaikan harga cabai rawit yang biasa dijual Rp60.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp85.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai keriting juga naik dari harga Rp30.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram. 85 ya. Itu dari harga berapa yang kemarin itu? Dari harga itu 5560. 5560. Itu berapa hari lalu? 2 hari lalu ya? Iya. Terus untuk cabai besarnya? Cabai besar sekarang 50. 50 dari harga berapa? Dari 30. 30 ya. Iya. Kalau yang keriting, Mas? Sama ya? Iya. Itu kenapa semua sampai mahal begitu, Mas? Ya karena cuaca ini nggak menentu. Nggak menentu ya? Iya, angin juga. Angin. Terus kemarin angin kencang itu kenapa memang? Ya banyak yang rubuh. Banyak yang rubuh pohonnya ya? Mati ya? Iya, mati. Ini kira-kira bakal naik lagi ya, Mas? Ya kalau cuaca begini bakal naik terus. Makin naik terus ya? Sementara itu harga bawang merah juga mengalami kenaikan. Dari harga sebelumnya sekitar Rp50.000 per kilogram, kini menjadi Rp65.000 per kilogram. Selama ini bawang merah didatangkan dari Surabaya dengan menggunakan kapal laut. Namun karena cuaca buruk, kapal terlambat datang ke Merauke. Sekarang bawang merahnya? Sekarang 65, Pak. 65. Kalau kemarin berapa harganya? Kemarin masih 50. 50 ya? Ya, 50. Ini bakal naik terus, Pak ya? Bakalan naik kalau lagi kosong masalahnya bawang ini. Kenapa memang seperti itu bisa naik terus? Cuaca, Pak, masalah cuaca karena bawang didatangkan dari Surabaya, Makassar. Jadi kalau cuacanya jelek ya otomatis kapalnya juga terlambat. Terlambat juga ya. Kalau bawang putih berapa, Pak, sekarang bawang putih? Bawang putih sekarang 40. 40 dari berapa harganya itu? Dari 35 pengeceran kemarin. Kemarin ya? Ya sekarang naik lagi.
Warga juga berharap harga kebutuhan pokok bisa terkendali karena mereka saat ini tengah bersiap menghadapi bulan Ramadan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Perbakin Merauke bersama panitia HUT ke-121 menggelar lomba menembak yang dipusatkan di Gor Heatsai, Merauke. Kejuaraan menembak ini dilakukan bertujuan untuk mencari bibit atlet muda Papua Selatan. Lomba menarik banyak peminat, namun Perbakin hanya memfokuskan untuk kalangan pelajar dengan kelas 10 meter. Di Merauke ini atlet menembak banyak sekali. Selama ini belum terlalu kita ngangkat. Kali ini kita buat lebih fokus ke anak-anak sekolah. Di kelas 10 meter kita undang semua sekolah, kalau bisa wajib berpartisipasi minimal 5 orang. Sehingga jujur target kita besar sekali persiapan PON 2024. PON kemarin yang di Jayapura, Papua, atlet Merauke ada mewakili satu untuk kelas 10 meter, tapi memang belum juara, tapi sudah mewakili untuk Papua dari Merauke, atlet Merauke. Kali ini sangat banyak, jujur, sampai tadi pagi kita sudah mulai duluan, belum ada pembukaan resmi, kita sudah duluan buka. Karena apa? Pesertanya pemuda. Karena ini ada semua, dari mewakili TNI Polri, anak sekolah, pegawai negeri. Pegawai saja yang kemarin sebelum datang itu ada 40-an. Bayangkan banyak sekali ini. Harga kita lebih dari 200. Mungkin ada 300. Lomba dibuka secara resmi oleh Bupati Merauke. Bupati berharap ajang ini dapat menghasilkan atlet menembak yang handal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puncak Hari Ulang Tahun Kota Merauke berlangsung meriah. Kembang api mewarnai puncak Hari Ulang Tahun yang dipusatkan di halaman Kapsul Waktu Ahad kemarin. Ratusan warga berkumpul di Monumen Kapsul Waktu sejak sore hari. Bupati Merauke Romanus Baraka mengajak warga mendukung pemerintah dalam membangun Merauke yang saat ini berusia 121 tahun. Hari ini Merauke ulang tahun ke-121. Tuhan, saya orang Katolik, saya bilang Tuhan Yesus baik untuk kita. Tanah ini damai. Pak Kapolres, Pak Dandim, saya kasih tugas dengan tugas rutin mereka. Sampai hari ini Pak Kapolres tidak bilang sama saya, Pak Bupati, ada kejadian menjelang ulang tahun Merauke malam begini. Padahal setiap malam orang banyak di sini. Orang Merauke itu hebat hatinya, hebat tangannya. Mereka selalu menghidup damai di negeri ini. Mereka lah orang Indonesia asli, merah putih. Romanus juga berharap warga terus menjaga kerukunan dan kedamaian di Merauke, sehingga kota Merauke tetap aman dan damai. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyam.